saya Sania dalam Market Analysis yang menghadirkan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan seperti biasa, langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Pasangan Euro-USD. Euro berkonsolidasi di dekat posisi terendah. Pasangan Euro-USD turun di bawah support di 1.01 yang diperkirakan oleh ekonom. Krisis gas dan prospek pertumbuhan zona euro musim dingin ini jelas berdampak pada euro. Resesi Jerman hampir tak terelakkan di paruh kedua tahun ini. Setelah 1 bulan konsolidasi, pasangan Euro-USD tidak terlihat terlalu oversold pada indikator teknis dan tampaknya terus mencoba support di 1.0100 yang memberi jalan bagi pergerakan ke paritas. Kita beralih ke USD JPY. JPY yang lebih lemah dan USD yang lebih kuat, entah bagaimana memaksa kita untuk melihat situasi pada pasangan USD JPY ini. Yang dalam kondisi ini seharusnya menjadi salah satu pasangan yang naik di penjualan retail inti US, lebih baik dari ekspektasi. Tetapi headline penjualan retail sedikit lebih buruk dari antisipasi. Sentimen pada USD JPY positif dan bisa tetap seperti ini selama harga tetap di atas 131.5. Kita beralih ke pasangan GBP USD yang menahan kekuatan di sekitar 1.0250 setelah merebut kembali kendali menyusul pemantulan singkat setelah risalah The Fed. Kelambanan pasangan kabel dapat dikaitkan dengan kurangnya data atau peristiwa utama selama sesi Asia awal pada hari Kamis lalu. GBP USD telah gagal memanfaatkan data inflasi Inggris yang panas pada Rabu pagi dan turun di bawah 1.2100 sebelum melakukan rebound. Kita beralih ke pasangan AUD USD. Perubahan ketenagakerjaan Australia Juli minus 40.9 ribu yang diperkirakan 25.000 sebelumnya di 88.4 ribu. Tingkat pengangguran Juli 3.4% yang diperkirakan 3.5% dari sebelumnya yang sama di 3.5%. AUD USD sedang ditekan berat oleh hasil yang suram dalam data, kehilangan 20 pips untuk menguji 0.6925. Pasar sekarang memperkirakan kemungkinan 80% RBA akan memotong 25 BPS pada bulan September nanti. AUD USD tetap mengarah ke 0.6900 menyusul kejutan negatif dalam data perubahan ketenagakerjaan Australia. Kita beralih ke kategori metals. XAU USD. Harga emas mencetak kenaikan ringan selama sesi perdagangan yang lesu di tengah Kamis pagi di Eropa. Dengan melakukan itu, emas menghentikan tren turun 4 hari sambil memantul di terendah mingguan. Naik 0.15% intraday di dekat 1.764 pada saat berita ini dimuat. Rebound emas batangan terbaru memberi sedikit perhatian pada suasana risk off pasar, serta kekuatan indeks dolar US atau DXY. Alasannya dapat dikaitkan dengan kesengsaraan resesi di US dan imbal hasil treasury yang kuat, dan pada gilirannya mendorong serbuan menuju surga tradisional. Kita beralih ke kategori futures. WTI, angka lanjutan CME Group untuk pasar berjangka minyak mentah mencatat para pedagang mengurangi posisi open interest mereka untuk sesi ketiga berturut-turut pada hari Rabu lalu. Kali ini hampir 22.000 kontrak. Tindakan harga yang tidak meyakinkan pada hari Rabu lalu dan kenaikan marginal di WTI berada di tengah penurunan open interest dan volume yang dapat menunjukkan kurangnya arah lebih lanjut dalam waktu dekat, dan bahkan kelanjutan dari tren turun. Bisa dikatakan support berikutnya dari catatan sekarang muncul di level bulat di sekitar 80.00 per barrelnya. Kita beralih ke kategori stocks. BA atau Boeing, saham pembuat pesawat ini telah kembali naik 10.2% selama sebulan terakhir dibandingkan dengan perubahan naik 11.6%. Komposit ZAX S&P 500. ZAX Aerospace industri pertahanan milik Boeing telah naik 11.3% selama periode ini. Untuk kuartal saat ini, Boeing diperkirakan akan membukukan pendapatan sebesar $0.38 per sahamnya, menunjukkan perubahan naik 163.3% dari kuartalan tahun lalu. Perkiraan konsensus ZAX telah berubah minus 21.1% selama 30 hari terakhir.
saham Boeing lebih rendah 4,88 atau minus 2,84%, ditutup di harga 167,20 pada hari Rabu lalu. Kita beralih ke saham Citi. Saham bank milik US ini telah kembali naik 3,9% selama sebulan terakhir dibandingkan dengan perubahan 11,6% komposit S&P 500. The Sachs Bank, industri regional bank yang dimiliki Citigroup ini telah naik 11,2% selama periode ini. Citigroup diperkirakan akan membukukan pendapatan sebesar $1,59 per sahamnya untuk kuartalan saat ini, mewakili perubahan tahun ke tahun sebesar minus 26,1% selama 30 hari terakhir. Perkiraan konsensus Zacks telah berubah minus 3,6% dan saham Citi lebih rendah 0,21 atau minus 0,39%, ditutup di harga 53,55 pada hari Kamis lalu. Itu dia rekap dari kondisi market minggu lalu. Dan bagaimana prediksi untuk kondisi market minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin 22 Agustus. China Loan Prime Rate 1 Year di sekitar 3,7% dan angka ini masih sama dengan sebelumnya. Selanjutnya China Loan Prime Rate 5 Year Agustus di sekitar 4,45% dan angka ini masih sama dengan sebelumnya. Dan selanjutnya US Chicago The Fed National Activity Index diperkirakan di minus 0,02% dari sebelumnya di 0,19. Dan selanjutnya hari Selasa 23 Agustus, Jerman S&P Global Manufacturing PMI Flash Agustus di sekitar 53,9 dari sebelumnya di 49,3. Dan selanjutnya US S&P Global Manufacturing PMI Flash Agustus di sekitar 51,1 dari sebelumnya di 52,2. Dan US New Home Sales Juli di sekitar 0,57 million dari sebelumnya di 0,59 million. Dan selanjutnya hari Rabu 24 Agustus, US Durable Goods Order Month over month Jul di sekitar 0,8% dari sebelumnya di 1,9%. US Durable Goods Order X Transportation Month over month Jul di sekitar 0,3% dan angka ini masih sama dengan sebelumnya. Selanjutnya US Pending Home Sales Month over month Juli di sekitar minus 2% dari sebelumnya di minus 8,6%. Selanjutnya hari Kamis 25 Agustus, Jerman GDP Growth Rate kuartal over kuartal final kuartal kedua di sekitar 0% dari sebelumnya di 0,8%. Jerman IFO Business Climate Agustus di sekitar 86,6 dari sebelumnya di 88,6. Dan selanjutnya US GDP Growth Rate kuartal over kuartal second di kuartal kedua ini diperkirakan di sekitar minus 0,9% dari sebelumnya di minus 1,6%. Selanjutnya US Initial Job Place Claim 20 Agustus di sekitar 267K dari sebelumnya di 250K. Dan yang terakhir US Jackson Hole Economic Symposium. Dan selanjutnya kita beralih ke hari Jumat 26 Agustus. Jerman GfK Consumer Confidence September di sekitar minus 31,8 dari sebelumnya di minus 30,6. Dan US Personal Income Month over month Jul di sekitar 0,5% dari sebelumnya di 0,6%. US PCE Price Index Month over month Jul di sekitar minus 0,1% dari sebelumnya di 1%. Dan US Goods Trade Balance Advance Jules di sekitar minus 97 billion dari sebelumnya di minus 98,18 billion. Dan terakhir US Jackson Hole Economic Symposium. Itu dia prediksi dari kondisi market minggu ini. Untuk Maxian yang ingin melihat detail informasinya, current news, dan detail informasi lainnya, bisa langsung mengunjungi sosial media kami ya. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa Maxian.